azim wa asyhadu rajul karim wa nahnu ala dzalika min syahidin syakidin amma ba'du. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh utamaipun dekat anjunganipun pengasuh mushola Baitur Rahman. Baitur Rahman. Baitul Mustaqim. Al-Mustaqim. Pengasuh mushola Al-Mustaqim Bapak Kiai Sujarto, Ustadz Almas dan kerabat-kerabatnya. Sangat badan kolmal ja'aki juga tak lepas jaga ajunganipun Al-Mukarram Kiai Anwar Haddad, pengasuh Pondok Pesantren Hasunah Junda Talang yang dimuliakan Allah, tanpa kecuali bapak-bapak, para jamaah, ibu-ibu, sangat berdan kaula hormaten pengurus Nahdlatul Ulama, panitia, banser, semuanya tanpa kecuali yang kami hormati. Pertama, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Bapak dan Ibu saudara sekalian pada malam hari ini masih diberikan kesempatan, umur panjang dan sehat sehingga bisa melaksanakan perintah Allah. Sholat adalah perintah, jamaah adalah sunnah, dan alhamdulillah kita bisa menjalankan kefarduan dan kesunahan semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita memperbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nikmat itu ditambah dan ditambah. Amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada yang mulia Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di dunia maupun kelak di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita tidak bosan-bosan menjalankan syariat beliau. Segala aktivitas berhubungan dengan agama semata-mata mengikuti beliau. Perkara banyak dan sedikitnya atau semua full mereka ngereng kekuatan iman masing-masing. Yang penting ketiban apa, sekecil apapun kita menjalankan ajaran yang dibawa oleh Baginda Rasul Muhammad SAW. Contohnya makan dengan tangan kanan, ini juga sunnah. Ini perkara yang kecil. Syukur-syukur kita bisa menjalankan sunnah yang lebih besar lagi. Semuanya mengandung pahala dan mengandung kebahagiaan manakala suatu pekerjaan itu didasari oleh atau mencontoh daripada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga kalinya kita patut bersyukur pada Allah karena kita masih bisa bertemu dengan sesepuh, yaitu Bapak Sujarto dengan Bapak Kasalan selaku RW, Bapak Sujarto selaku sesepuh Dusun Sabrang. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau masih diberikan umur panjang. Amin. Amin ya rabbal alamin, sehingga bisa
memberikan motivasi kepada generasi muda, kepada kita semua untuk memberikan memberikan semangat dan mengarahkan manakala kita sebagai generasi penerusnya mengalami kekeliruan, mungkin teguran dan kritik. Inilah yang sangat kami harapkan kepada beliau selaku sesepuh, dan doanya kepada generasi muda ini mudah-mudahan bisa terus semangat untuk menjalankan perjuangan mengikuti daripada para alim ulama. Kita sudah banyak sering mendengarkan cerita bahwa yang namanya anjing itu adalah najis, tapi diceritakan karena mereka mengikuti ulama, maka diceritakan bisa masuk surganya Allah. Apalagi kita sebagai hamba, sebagai manusia yang mulia, manakala ada hubungan dengan agama, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu di dalam bulan suci Ramadan yang insya Allah tinggal 9 hari ini, kita bersama-sama munajat kepada Allah, mengharap kepada Allah mudah-mudahan bisa menyempurnakan daripada semua amalan-amalan, baik itu sholat fardunya, sholat qobliyah ba'diyah, taraweh, duha, tasbih, taubat, witir, dan semuanya kita bisa mengamalkan. Syukur-syukur juga kita bisa bangun malam ketika mau sahur juga ditambah dengan tahajud. Inilah harapan, amin ya rabbal alamin. Sehingga tidak menutup kemungkinan kita akan menemukan yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Untuk itu tidak bosan-bosannya para alim, para kiai, para ustadz untuk memotivasi kepada kita bagaimana semuanya memanfaatkan betul-betul di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan pahala segala sesuatunya, maka tidak ada lain. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, maka kami di sini adalah pertama silaturahim dan juga saling sharing, saling ta'awanu alal birri wa taqwa, saling tolong menolong di dalam kebaikan. Maka kita buka acara ini dengan umul kitab, dengan harapan mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa manfaat dan barokah di dunia wal akhirah. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana butuh ya kana butuh ini Allah mustaqim syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Untuk acara selanjutnya kami aturkan kepada beliau Al-Mukarram Syadat, kepadanya kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kepada segenap para kiai, para ustadz yang dimuliakan Allah, khususnya Roy Surya, Nahdlatul Ulama Ranting Daya Talang, Kiai Kayat yang kami ta'zimi, dan juga Ketua Tanfidiyah NU Daya Talang, Bapak Beri, dan juga kepada pengasuh Musola Al-Mustaqim, Bapak Sujarto yang kami hormati, dan juga selaku sesepuh Dusun Sabrang
dan juga Bapak Sahlan Kaslan yang kami muliakan. Tak lupa kepada segenap hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kami rombongan Nahdlatul Ulama diberi kesempatan di sini untuk bisa safari Ramadan, yakni melakukan perjalanan dakwah di bulan Ramadan. Safari itu artinya perjalanan. Jadi Ramadan artinya bulan Ramadan. Yang dimaksud safari Ramadan yaitu perjalanan dakwah, bukan sekedar jalan-jalan di bulan Ramadan. Kalau jalan-jalan di bulan Ramadan, ngabuburit namanya. Jadi kalau safari Ramadan ini yang dimaksud adalah perjalanan dakwah di bulan Ramadan. Yang alhamdulillah tim Nahdlatul Ulama ranting Dayu Talang yang dibimbing oleh Kiai Kayat dan diketuai oleh Bapak Beri ini bisa melaksanakan perjalanan dakwah Ramadan ini di semua titik musola dan masjid yang ada di Desa Dayu Talang. Insya Allah ada sekitar 14 titik dan ini mungkin sekarang yang ke-11, yang ke-10, 11 nih, 11 titik. Alhamdulillah tinggal 3 titik. Semoga perjalanan kita ini betul-betul membawa manfaat dan barokah. Dan semoga perjalanan ini bisa memotivasi yang lain, kaum muslimin, muslimat untuk ikut serta di dalam memperjuangkan agamanya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kehidupan kita itu ada kehidupan jasmani dan ada kehidupan rohani. Kehidupan jasmani sering kita penuhi dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Makan, minum, kemudian kabin ya. Kemudian ya. Jadi itu kebutuhan manusia, kebutuhan jasmani. Saya rasa semua orang pasti peduli ini. Baik yang sekolah ataupun tidak sekolah, pasti mikirkan makan, minum. Baik yang mondok, tidak mondok, pasti mikirkan makan dan minum. Baik ustadz, tidak ustadz, pekerja, kantoran atau tidak, pasti yang dipikir adalah makan dan minum. Gitu. Baik orang Islam atau tidak Islam, pasti yang dipikir adalah makan, minum, kawin, tedu. Itu sudah. Jadi ini kebutuhan jasmani. Kalau manusia ini standarnya hanya pada makan, minum, kawin dan yang dohir-dohir itu semuanya, maka semuanya tidak akan ada bedanya. Bahkan jangankan sama manusia, sama hewan pun juga tidak ada bedanya. Ajem nih Pak, saya pikir kingakan, ngenom, kabin, tedu. Jadi tidak ada bedanya. Makanya Nabi Muhammad SAW di dunia ini diturunkan bukan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, tapi apa? Dalam rangka memenuhi kebutuhan rohani. Supaya apa? Supaya ada bedanya antara manusia dengan hewan, antara manusia yang berkualitas dengan yang tidak berkualitas. Supaya ada bedanya. Makanya Rasulullah mengatakan, innama bu'ithu li'uttamima makarimal akhlak. Saya diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Saya diutus untuk memperbaiki cara hidup berkeluarga, cara hidup bermasyarakat, ataupun cara hidup sendiri. Ini diajarkan oleh Rasulullah.
Kalau kita tidak memiliki cara hidup yang diajarkan Rasulullah, maka nanti kita ini tidak jauh beda dengan hewan. Cara hidup Rasulullah yang diajarkan adalah bagaimana mengedepankan rohani yang sehat. Sehingga ketika rohani sehat, maka akan berdampak kepada jasmani yang sehat. Gimana ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Contohnya adalah mengenalkan manusia terhadap Tuhannya. Mengenalkan manusia terhadap penciptanya. Karena non sewu, Pak, manusia ini sadar tidak sadar pasti dia akan merasakan bahwa dirinya itu lemah. Sadar tidak sadar, sing ganteng lah, sing kuat lah, pasti ada titik lemahnya. Buktinya apa? Langkong, ajunan puasa Ramadan sehari lemes. Gini apa bunda? Si kuat si ganteng, ternyata hanya tidak makan sehari saja, wis lemes. Terkadang kita ini takabur, Pak. Mau tak engkau tak bisa, Jong. Diuji hanya sehari saja, sudah lemes. Sadar tidak sadar dia harus mengerti kalau dirinya itu lemah. Jadi gini kamu, tak langkong, ajunan tak tedung sehari semalam. Mumet apa bunten, Pak? Mumet. Kadang kita ini, iki kira duduk aku sabrang jebol iki. Wah. Nggih. Sombong. Padahal tak tedung sehari semalam, kuwi mumet. Inilah tugasnya Nabi Muhammad, ya, menyadarkan kita semuanya kalau kita ini lemah dan pastinya butuh kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Zat yang Maha Kuasa. Siapa itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah sebagai Tuhan satu-satunya di dunia ini. Siapa? Al-Hayyu yang maha hidup, tidak pernah mati. Al-Qayyum yang mengatur segalanya. Yang mengatur, Pak. Apa bentuk aturan Allah? Talangkong mulai dimin sampai semangket matahari tak cuma tabrakan di bumi, Pak. Mon sobung sing ngatur pas tabrakan gemet nih, Pak. Ini buktinya alaminya ada yang ngatur. Siapa? Tuhan yang Maha Kuasa. Terus ciri-cirinya Tuhan Maha Kuasa apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak tidur dan tidak ngantuk. Ngantuk aja enggak, apalagi tidur. Lah kita, puasa, Pak. Pokok teman puasa lengkap lah. Saya lapar, saya ngantuk, saya lemes. Ini menunjukkan kita itu lemah. Kalau Allah enggak butuh semua itu. Allah enggak butuh makanan. Allah enggak butuh minuman. Allah enggak butuh ngantuk. Allah enggak butuh tidur, enggak butuh istirahat. Itulah Zat yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus sadarkan diri kita. Sekarang rohani kita itu sehat apa enggak? Kalau rohani kita itu selalu sombong, selalu merasa benar, selalu merasa kuat, ya, maka di situ berarti rohani kita enggak sehat. Berarti tidak ada bedanya dengan hewan. Untuk dibedakan, makanya diajarkan sholat, diajarkan puasa. Ini yang membedakan manusia dengan hewan. Karena dengan sholat berarti dia akan ingat Tuhan. Dengan ingat Tuhan berarti dia sadar kalau dirinya lemah. Lek wis gak sholat, ini berarti dia tidak ingat Tuhan.
Ya. Kalau tidak ingat Tuhan, seakan-akan dia hidup tanpa Tuhan. Seakan-akan dia hidup di alam selain ciptaan Tuhan. Ini tidak bisa. Dengan puasa kita diingatkan. Jadi dengan kita manut puasa, ini berarti rohani kita dilatih untuk menjadi lebih sehat. Untuk membedakan antara manusia dengan hewan. Atau manusia dengan manusia. Tak langkong, karena tak semua manusia bisa puasa. Gila bukan? Kenapa banyak orang yang talang saya tak puasa? Bodoh. Oke. Berarti kan itu jelas membedakan. Jadi mana yang taat dan mana yang tidak taat, mana yang ingat Tuhan dan mana yang tidak ingat Tuhan. Kalau dia ingat Tuhan dan merasuk di hatinya, ingat Tuhan merasuk di hatinya, dia akan takut kalau tidak puasa. Banyak Pak, orang ingat ke Tuhan, king tak merasuk ke hati. Jadi walaupun tak masak, tak ngerasa dosa. Ini berarti eling pangeran, king tidak ngerosok, tidak merasuk di hatinya. Akhirnya dia tidak merasa berdosa ketika tidak puasa. Banyak nih. Talangkong, orang ngecok nih kak. Ingat enggak ke Tuhan Pak? Ingat enggak ke Allah itu? Ingat, keng tidak merasuk ke hati. Talangkong sih. Orang si paling jahat ngakuin apapun menawi ngecok nih kak dosa Pak. Ngakuin lagi. Ngakui. Keng karena tidak merasuk ke hati, maka tetap ngecok ini menjadi pekerjaan. Berarti dia apa? Ingat Tuhan tapi tidak merasuk ke hati. Nah inilah yang harus kita sadarkan di malam hari ini. Saya ingin ngajak jenengan sedanten. Nopo? Sadarkan hati kita kalau kita itu punya Tuhan yang mengatur segalanya. Dan sadarkan hati kita kalau puasa Ramadan yang kita laksanakan ini bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar menahan minum, tapi dalam rangka menyadarkan hati kita kalau kita ini punya Tuhan yang zat maha kuasa dan kita selaku makhluk adalah zat yang lemah. Ini sadar. Oleh karena itu, Bapak-bapak, saya di sini ingin sedikit membahas tentang masalah puasa. Karena kadang-kadang kita ini puasa ini ilmunya pak-tepaan. Gila betul. Karena tak semua dari kita ini ngaji, sehingga puasa, dia mau puasa, pengokon orang buntel lah tak tahu kau lah. Pengokon mentakakan kita akan. Tak ngerti caranya di remah ini kadang-kadang tak tahu. Oke, poinnya ini hatta masalah sholat pun banyak enggak yang hanya ikut-ikutan. Banyak. Makanya perlulah ngaji itu. Perlulah kita itu mencari ilmu supaya kita mendekat sama Allah itu betul-betul yang dikehendaki Allah. Tidak membuat cara sendiri. Kalau sekarang Bula tanya, kalau ada orang sholat buat aturan sendiri, kira-kira diterima nama bunten Pak? Diterima nama bunten? Tak terima. Tak terima. Contoh gimana? Wah, pas ajunan lagi semangat, sholat duhur 10 rakaat. Semangat, mumpung pasaan gak berkah dia. Katanya Pak Kayat tadi, pahalanya dilipat gandakan. Sholat duhur 10 rakaat. Subuh 5 rakaat. Aduh semangat. Ini kayak terima apa ya tolak Pak? Malah ya tolak. Karena apa? Karena ada sesuai aturan yang dikehendaki Tuhan. Jadi bukan berarti tambah banyak tambah baik. Tambah banyak tambah baik kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menerangkan? Rasulullah. Itulah pentingnya ilmu. Semisal puasa Ramadan. Bapak-bapak ini semisal puasa Ramadan ya.
pas subuh ya, pas subuh, adzan subuh kita sahur. Boleh tidak sahur ini? Kalau sudah adzan subuh boleh nggak sahur, Pak? Boleh ya. Boten, Pak. Boten, Pak. Saya ngomong gini, sebabnya ada kemarin sebagian orang memberikan keterangan lewat YouTube, katanya walaupun sudah adzan subuh masih boleh sahur. Pokoknya adzannya belum selesai. Kalau adzannya sudah selesai, tak oleh. Ini kan bahaya ini. Nyaman ini, Pak. Tapi ini dipanggil Ustadz di YouTube itu dipanggil Ustadz, betul. Difatwakan di mana-mana, diterangkan di mana-mana. Makanya saya ingin tegaskan, jangan sampai warga Sabrang adzan rokokan. Bubarokokan, bodoh fatwa YouTube. Bodoh debuna ulama YouTube, warosa. Belajar agama itu harus betul-betul hati-hati. Jadi kalau sudah subuh, ya, adzan itu jangan pola-pola makan. Ya paling enak itu kalau ada pengumuman imsak sebelum subuh itu. Ayyuhal ikhwan, qad ana waktul imsak. Biasanya di radio-radio. Ya. Sekarang sudah waktu imsak atau setidaknya itu kalau di masjid-masjid ada qiraat biasanya. Assalatu wassalamu alaik. Itu selawatan. Mencan orang pedesaan beni selawatan. Mualik. Mualik. Bacaan apa ya? Mualik. Bahkan terkadang apa dong? Lik-alik. Padahal itu sholawat hasilnya itu. Assalatu wassalamu alaik. Itu kan sholawat tuh, Pak. Kalau nyaman nah mualik. Jadi kalau sudah bacaan itu sudah hindari, ya. Paling enak gitu, lebih amannya. Hindari kalau sudah bacaan itu. Kalau pamannya tidak ada pengumuman imsak. Kalau sudah assalatu wassalamu alaik, sudah berhenti. Termasuk tak langkung menabi ajunan pas apolong binian, Mas apolong Pak Panyam pas man nyaman. Assalatu wassalamu alaikum. Tuh lihat copot nih, Pak. Bahaya nih. Mau sampai sopu terus paku di dalam, Bu. Batal puasanya terus dosa aja, Pak. Oke. Sing repot pas ketedungan, Pak, tak sadar. Kemarin nih ada yang ngechat ke saya, tanya. Ini sungguhan ini ada yang ngechat saya. Gus, tidak tahu siapa itu, tidak ada namanya. Tak tanyain namanya sampai sekarang tidak ngaku. Gus, katanya jenengan kalau sudah adzan harus dicopot, Gus. Ini ada tanya. Terus masalahnya kejadian, Gus, gimana? Saat adzan dicopot tidak bisa, Gus, lengket, Gus. Ini gimana, dosa apa enggak, Gus? Waduh, ini repot jawabnya saya ini. Betul, ini ada di WA-nya ini. Dapat 2 hari. Saya tunjukkan ke istri saya, wong yono air ini. Ini dapat 2 hari, tidak 3 hari. Sampai sekarang saya tanya siapa namanya, gak ngaku. Jadi kalau sudah adzan atau ya setelah sholat itu, bacaan sholawat, ya sudah berhenti. Jangan dilanjutkan. Mosoknya sampai lengket, entah masuk akal. Itu pola orangnya tedung nih, Pak. Beri lengket luar tedung. Jadi ini yang harus kita waspadai. Ada fatwa-fatwa atau keterangan-keterangan orang-orang yang menyalahi aturan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokoknya ajunan sedejah menabi urusan agama, pasrah ke kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasrah itu. Kemudian ada lagi masalah puasa yang ingin saya jelaskan, ya, adalah terkait ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu kalau menyusui atau hamil, ini boleh nggak puasa, Bu. Tapi dengan syarat kalau takut terjadi gangguan kesehatan kepada dirinya sendiri atau kepada anaknya.
Dan takutnya ini ada tanda-tandanya, bukan sekedar kok takokan, tapi ada tanda-tandanya apa? Kalau saya tidak makan, biasanya ASI ini langsung macet, ya, tidak keluar. Kemudian anak saya kalau tidak pakai ASI bisa sakit, biasanya gitu. Memang ada tanda-tanda yang demikian, ya. Baru ini boleh untuk tidak puasa. Atau ada keterangan dokter karena mengidap penyakit apa, kemudian konsultasi sama dokter, oh kamu lebih baik tidak berpuasa karena kasihan sama diri kamu sendiri atau kasihan sama anaknya. Nah ini baru boleh ada keterangan yang terpercaya seperti ini, dia boleh tidak puasa. Nih. Tapi kalau kiranya tidak ada tanda-tanda sakit, tidak ada gangguan kesehatan bagi dirinya atau bagi anaknya, tetap orang hamil atau menyusui harus puasa. Ini alhamdulillah istri saya sekarang lagi menyusui. Saya tanyai waktu sebelum Ramadan. Ini kira-kira kalau puasa siap nggak? Sakit nggak kira-kira? Siap. Sudah, kalau sudah siap, tidak banyak pertanyaannya sudah. Gitu. Kalau mau tidak siap, kenapa? Apanya yang sakit kan gitu? Terus kira-kira kesehatannya apa gitu? Alhamdulillah istri saya siap puasa dan alhamdulillah sampai sekarang puasa, okay? Dalam keadaan menyusui. Sudah, makanya maksudnya apa? Kita sebagai laki-laki, sebagai seorang suami juga harus ngontrol terhadap puasa atau ibadahnya istri. Ya, kalau tidak ngontrol besok di akhirat tanggung jawab kita. Tanggung jawab suami itu berat. Okay? Suami itu memberikan makan, iya itu wajib. Memberikan pakaian, iya itu wajib. Okay? Tapi ada hal yang lebih wajib dari itu apa? Mengontrol ibadah istrinya. Sholatnya, puasanya harus dikontrol. Kalau enggak, ibu berat tanggung jawab. Makanya sering saya sampaikan pada para santri, kalian semua para santri, kalau mau nikah silahkan. Tapi siapkan mental kalian. Mental membimbing seorang istri dengan ilmu agama yang benar. Sering saya sampaikan. Ya. Jadi suami itu harus ngontrol ini sakit apa enggak, termasuk ngontrol anaknya. Anaknya yang kecil itu wajib dilatih untuk berpuasa. Kalau sudah umur 7 tahun, orang tua itu wajib melatih anaknya. Kalau anaknya gak puasa umur 7 tahun, tidak dosa. Tapi orang tuanya yang tidak mau melatih, tidak mau ngajari, tidak mau nyuruh, ini orang tuanya yang dosa. Itu 7 tahun dilatih puasa. Gimana cara melatih puasa? Ya diajari sahur. Ya, ada waktu jam 3 dibangun, sahur le. Sahur. Terus diajari niat puasa. Niat puasa le durung niat. Itu, ini ngajari puasa ini. Terus siang sudah diajak puasa. Kalau ndak minta makan ya jangan ditawari makan. Kadang ada orang tua Pak, le gak luwe le. Ngelatihan poso kok ditawari mangan. Ya recili tawari mangan. Nggih. Ya luwe. Nggih. Makanya kalau anak kecil umpamanya ya, latihan puasa selama ndak tanya makan jangan ditawari makan. Namanya ngelatih. Kalau dia ngerengek, minta makan dan merasa sakit, monggo dikasih makan, tidak apa-apa. Makanya kemarin saya di pondok buka program latihan mondok, Pak. Nih, alhamdulillah itu banyak anak kecil-kecil. Ini mulai dari yang sangat kecil. Siapa itu? Risma, cucunya Pak Faris. Nih. Pak Faris, kemudian putranya Pak Kayat, Mbak Naila, putrinya Pak Beri, Najwa dan Dewi, kemudian Ramadhania. Ramadhania. Sekarang sampai ini siapa? Rifa sampai sekarang di sana. Rifa ini. Kemudian anaknya Bu Bidan. Itu alhamdulillah bisa puasa akhirnya. Saya buka latihan mondok dalam arti mungkin di pondok bareng. Akhirnya keselimur mbek konco-konco seneng guyon, seneng nopo niku kegiatan-kegiatan bareng saged puasa. Alhamdulillah. Jadi
Itu tujuannya diantaranya itu membantu mungkin orang tua yang terkadang lek ngongkon anak dhewe iki tidak pasti tega. Nggih, lek maksa anak dhewe kadang-kadang tidak pasti tega, nggih. Ngoten. Lah di pondok kan akeh bareng nggih, kena program insyaallah saged taat. Dan itu berjalan. Oke, jadi itu tujuannya di samping melatih anak untuk kenal agama, di situ anak-anak bisa terlatih puasanya, kegiatan tarawehnya, ya. Jadi ringan sudah. Jadi makanya monggo, jenengan sedanten perlu semangat. Saat ini di sisa waktu kurang 9 hari Pak Kayati. Kurang lebih 9 hari insya Allah. Putra-putranya terus disemangati Pak. 10 akhir Ramadan disemangati puasanya, semangati tarawehnya. Ya. Jangan malah kasihan. Kadang ada orang gini. Wis le awakmu wis poso to selawi dina. Soalnya saiki gak apa-apa sik cilik gak poso. Itu ndak bener itu. Ndak bener. Kadang-kadang gitu orang tua. Allah, nggih. Itu tidak benar. Itu orang tua yang tidak mau melatih anaknya berjuang. Terus dilatih sampai habis. Dan juga dikenalkan nanti tentang buka puasa, kenalkan taraweh, kenalkan tadarus. Itu penting banget. Jadi kalau ini dilakukan terus-menerus, maka generasi Islam tidak akan pernah terputus. Generasi Islam taraweh tidak akan pernah terputus. Kalau coba tidak ada yang diajari, tidak ada yang jadi taraweh sudah. Kalau tidak yakin 5 tahun lagi ada yang taraweh di sini. Kalau yang muda-muda tidak diajari, mungkin apa betul Pak? Mungkin. Makanya muda-muda harus diajari. Utamanya yang mungkin dari pesantren, ini kan ada sebagian nyantri-nyantri di pondok-pondok, itu harus kalau waktu taraweh gini harus latihan, ikut taraweh, tadarus, itu jamaah 5 waktu, itu bukan sekedar ikut. Wah kalau gitu kan dilaksanakan di rumah bisa. Kadang anak pondok ini begini Pak, pedomannya Pak. Wah, aku wis tau nang pondok wis. Nang omahe waktu santai-santai saiki. HP-an saiki. Ngono kadang anak pondok iki, Pak. Nggih, keliru. Nggih, silakanlah antum main HP enggak apa-apa. Tapi jangan ninggalkan kebiasaannya di pondok. Karena apa? Karena dengan hadirnya kamu jamaah 5 waktu, hadirnya kamu tadarus, hadirnya kamu taraweh, itu di samping manfaat pada diri kamu sendiri, itu akan memberikan dampak kepada yang lain. Itu ngajak-ngajak sudah. Dan juga itu melatih mental kamu untuk serawung dengan masyarakat. Nun sewu, serawung dengan masyarakat itu tidak gampang. Nun sewu banyak Pak. Santri kadang lek nang pondok Twitter, lek ngomong halal haram nomor 1 sudah. Ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Tapi kadang-kadang dia tidak bisa bergaul dengan masyarakat. Akhirnya apa? Ketemu masyarakat semuanya haram, haram, haram. Melayu kabeh masyarakat ini. Jadi tidak ngerti waktu kapan ini disampaikan, kapan ini kapan harus ngopi sama masyarakat, kapan harus kemudian bergaul secara resmi, yang tidak resmi itu kadang-kadang lupa kita Pak. Makanya saya anjurkan kepada para santri untuk bermasyarakat. Jangan lihat tadarus ketemu bapak-bapak, ketemu sing sepuh-sepuh, ngobrol. Dari situ akan dapat pengalaman banyak. Ojo dekem nang omah santri-santri niku nggih. Wonten mriki sing santri. Niku. Oh niku. 1 2 nih. Alhamdulillah. Ojo dekem nang omah. Nggih. Saya juga sama nyantri. Sudah berapa tahun nyantrinya? 4. Itu berapa tahun? Berapa? 12. Alhamdulillah. Di pondok mana? Banyu Putih. Alhamdulillah. Ya. Lanjutkan. Saya 18. Ya. Saya 18. Tambah kemudian saya 20. Ya. Dari Lututi nanti. Oke. Ya. Jadi monggo serawung di masyarakat. Nah, kalau bisa yaitu tadarus, terus ngobrol sama
yang tua-tua, nggih. Jenengan momen yang ngobrol sama Pak Kiai Kayat, ngobrol sama Pak Beri, ngobrol siapa? Kan Pak Beri kan sepuh itu ya. Jadi ngobrol sama Pak Beri tadi. Wah, nanti pengalamannya penting. Dipadukan ilmu pesantren dengan ilmu masyarakat. Ini supaya ngerti, oh gini tuh santri itu. Oh gini tuh di masyarakat itu. Nanti justru bahan-bahan yang ada di masyarakat bisa dikaji ulang di pesantren. Saya dulu waktu liburan, ini cerita, ini motivasi bagi yang santri. Ketika saya pulang, saya mesti sambungan kali yang sepuh-sepuh. Ngobrol tentang masyarakat. Nanti apa yang tidak saya ketahui tentang hukumnya saya catat. Saya catat, dibawa ke pesantren, kita basul masailkan di pesantren. Lungis justru banyak contoh ya yang sering saya catat dulu. Di antaranya adalah jabat tangan sama perempuan. Oke, kalau hari raya itu kan non saya jabat tangan sama perempuan yang bukan mahramnya itu kan sudah terbiasa. Bahkan kalau tidak salaman dirasani di masyarakat. Nggih napa mboten? Nggih. Dirasani di masyarakat tidak salaman. Oh, li mengalim, sok alim nggih. Padahal padha ae biyen ngene barang wis rasa-rasan. Nggih. Nah ini piye? Catet bi saya. Dikaji di pesantren. Apakah memang hukum ini tetap haram atau bisa menjadi tidak haram gitu? Wajari, ternyata setelah saya pelajari dari mana-mana, tetap haram, Pak. Waduh, repot ini. Oleh tidak haram, lemar umpamane tidak salaman dikeplaki wong gitu. Iku iso tidak haram. Waduh. Dikaji masalah-masalah seperti itu. Nggih. Contoh lagi ketika saya serawung sama masyarakat. Nggih. Apa? Masyarakat tuh sering tanya yang aneh-aneh, nggih. Leh, masyarakat iki ono jual beli, nggih. Sing sifatnya ngene. Ana wong utang nang aku gak ngutangi. Tapi aku dodol beras 10 kilo. Ngono. Kamu butuh utang piro? Aku butuh duit 1.000. Ya wis. Beras iki nggih tak dol nang awakmu 150.000. Tapi diutang. Piye? Ya. Ya. Tuh, 50. Jepit beras ibu. Jadi ngambil beras diutang 150.000. Terus beras mau tak tuku ya aku 1.000. Jadi kalau dodol beras 150.000 tapi utang, masa dewe diterima tak tuku 100.000. Tak jepit beras 1.000. Berarti dia diutang 150.000. Teko utang 100.000. Tapi dengan cara jual beli. Ini sempat terjadi. Ini kan saja nih katanya nyelena duit 1.000 mana saya kata tapi dibulet no dengan bulat-bulat dodolan beras. Saja nih katanya nyili duit 1.000 di anak no 50.000 tapi dibulet no lewat dodol beras. Piye hukumnya itu niki? Catat bisa ya, tidak bisa itu. Langsung bawa di pesantren, kaji bahas, cari referensinya. Ya. Gimana itu hukumnya? Ulama madzhabul arba'ah, al-a'immah salasa, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ternyata hukumnya haram. Ngapa? Iku padha penindasan terselubung. Penindasan terselubung. Oh, beras diputer-puter katanya, boleh bati 50.000. Oke. Itu menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal haram hukum. Gitu santri terus gitu. Oke. Santri harus serawung sama masyarakat. Ojo dekem. Sama dolanan HP iki ya oleh lah, tapi ojo nemen-nemen nggih. Nggih, cuka kakean. Sambung sama masyarakat penting. Nggih. Ono kayak jenengan nggih. Tanya-tanya mamane. Jenengan kalau segini lagi saya tanya masalah khutbah. Ya. Saya itu kadang mikir hebat ya orang-orang hebat bisa khutbah itu. Karena coba jenengan sudah mampu ndak khutbah di depan umum? Belum tentu, yang mondok belum tentu. Kadang yang hebat adalah orang tidak pernah mondok, bisa khutbah, tidak gemeter. Karena tidak ngerti sing salah sing di. Sing mondok, weden tok akhirnya khutbah. Lalu terus piye soal barang karo-karo. Jadi saya tuh bahkan banyak pertanyaan piye itu. Khutbah tapi tidak ngerti mungkin cara-cara digini waduh. Hukumnya jelas sah apa enggak itu. Ada yang khutbah tapi dia tidak ngerti syarat rukunnya. Pokoknya khutbah dan pede gitu. Wah, ini itu sah apa enggak itu? Nah, sing pinter ndak gelem khutbah. Lah ngerti ku.
Makanya masalah-masalah yang seperti itu santri itu harus tahu. Manfaatkan momen Ramadan ini. Makanya safari Ramadan itu penting. Itu saya berpesan. Senang saya ketemu santri. Saya sebenarnya punya keinginan untuk mengumpulkan santri-santri yang di Talang ini bertemu untuk memikirkan masa depan. Di masa depan keislaman di Bedayu Talang. Penting. Misal Mas ini yang sudah 4 tahun, sama nanti calonnya khutbah. Ya perlu dibicarakan. Ini yang sudah 12 tahun, udah 12 tahun ya ngecek no madrasah ya, Pak. Harus ustaz tuh sudah. Nggih, ngecek no madrasah itu. Nggih, nek kawin loro rugi. Loro las tahun Pak nggih. Nggih. Tiru saya masih 1 tapi. Nggih. Jadi di situ. Kita tingkatkan kualitas rohani kita dengan keilmuan yang ada. Monggo, masalah poso niki. Terus kalau ingin bahas masalah tadarus. Tadarus alhamdulillah di mana-mana tadarus sudah berjalan niki kalau tingali teng Bedayu Talang alhamdulillah berjalan. Namun kadang-kadang di sebagian daerah lek wis likuran niki mandek. Lek wis mari 23 mari selamatan hataman ndak tadarus maneh. Mriki sampai kapan tadarus? Sampai akhir. Akhir mau hari raya nggih. Bagus itu. Biar tidak sepi. Nggih. Bagus. Kadang-kadang ada yang enggak 23 sudah selesai, enggak tadarus lagi. Saya tanya kenapa? Takut dah hatam. Itu tidak benar. Baca Al-Qur'an dah harus hatam. Kulo yakin jenengan ngaji sik cilik ya ono sing dah hatam. Mungkin udan. Nggih, apalan Quran aja ndak harus hatam. Nggih, betul. Ndak harus hatam. Pak Beri ini apalan Quran ndak Pak Beri? Hafalan Pak Beri ini. Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Tapi tidak dilanjutkan kan? Nggih, ndak dosa ini. Nggih. Betul dosa. Nggih. Apalagi sekedar baca Al-Qur'an tidak harus hatam. Yang terpenting itu baca Qur'annya terus sudah. Hatam dah hatam itu pokoknya baca. Kalau bisa hatam, alhamdulillah. Kalau hatam tidak masalah, tidak dosa. Nggih. Maksudnya apa? Rugi banget kalau sampai momen Ramadan itu dilewatkan dari baca Al-Quran. Karena Rasulullah sudah mengatakan syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan spesial adalah bulan Quran. Makanya para ulama-ulama dahulu itu berlomba-lomba baca Al-Quran. Sering saya sampaikan di majelis-majelis safari. Imam Abu Hanifah itu kalau bulan Ramadan Pak, hatam Quran sebanyak 6.000 kali. Selama bulan Ramadan. 6.000 kali. Gimana bacanya itu? Itu karomah wali itu Pak. Tapi kan menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah diberi kesempatan dan dimuliakan sama Allah. Apa? Cinta Al-Quran sehingga bisa diberi kesempatan hatam Quran 6.000 kali. Imam Syafi'i kalau siang hatam 60, malam 60. Itu di luar sholat, Pak. Kalau saat sholat, 1 rakaat hatam Quran. Kalau umpamanya bisa jenengan terawih rakaat hatam Quran, Pak. Insya Allah itu ya. Geblak kabeh. Geblak kabeh Allah. Jadi Imam Syafi'i kuat. Apa? Ini menunjukkan bahwa ulama-ulama dahulu itu cinta baca Al-Quran sampai sama Allah diberi keistimewaan. Ya, beri keistimewaan. Apa bacanya cepat? Enggak. Waktunya barokah. Waktunya barokah. Nah, contohnya waktu barokah itu gimana, Sa? Gini contohnya. Contoh kecil waktu barokah gini. Jenengan lek waktunya enggak barokah, Pak. Jangankan mau baca Quran. Mau sholat 5 waktu aja sulit. Kalau waktunya tidak barokah, jangankan baca Quran. Mau sholat 5 waktu aja, seperti tidak ada waktu, Pak. Sibuk. Itu menunjukkan waktunya gak barokah. Nih. Tapi waktu jenengan barokah. Nanti sholat 5 waktu bisa di awal waktu. Di samping itu masih dikasih kesempatan sholat sunnah. Ini dikasih kesempatan baca Quran. Itu waktu barokah. Saya iso ngeramban barang. Saya iso ngaji barang. Enggak. Allah itu contoh waktu barokah. Ini contoh kecil gitu barokah.
Jadi makanya sering saya sampaikan kepada para santri dan masyarakat, barokah itu bukan masalah banyak uangnya, banyak hartanya, bukan. Barokah itu adalah keadaan seseorang semakin dekat sama Allah. Itu namanya barokah. Dengan ini mas-mas ini, yang santri, punya HP ini. Tanyakan kira-kira HP-nya barokah benar. Gimana HP barokah? Kalau HP-nya jenengan banyak dibuat untuk ketaatan sama Allah, buat ngaji, buat ngajak-ngajak temannya dalam kebaikan, namanya HP barokah. Tapi kalau HP-nya hanya dibuat mainan atau dibuat bahkan kemaksiatan, berarti ciri-ciri HP-nya ada barokah. Itu bukan barokah. Banyak pulsanya ini. Barokah ini. Ya? Ake pulsa HP ini luarang sing rego 5 juta. Nggih. Terus pulsa wae turah-turah aku lek kentek marung sing ngisino. Omane aku iso saiki barokah ngopo? Bobol internet. Hacker. Dosa enggak bobol internet? Dosa. Hacker itu dosa. Saya betul kiai saya itu, saya ingat Kiai Salahuddin Munsif. Ya. Beliau Masya Allah agak makrifat, Insya Allah makrifat. Ada teman saya itu penggaweanin bobolan internet. Bobolan internet. Okay. Kemudian ikut ngaji Ihya. Kait lunggu dapat 10 menit terus dia tahu beliau kok merenang. Yo, giling-giling bobol internet kok haram. Lanjut ngaji sudah. Kok bisa mikir, Bu? Kok bisa? Hati-hati. Walnas pinter HP buka aplikasi sembarang boboli internet. Itu haram semuanya. Itu tidak barokah. Jadi HP yang barokah, HP yang bawa ketaatan. Ngoten. Sepeda motor yang barokah, sepeda motor yang membawa ketaatan. Lah sepeda motor buat panas-panasi tonggo tok ae nggih. Diglayeri tonggone. Enggak panas. Ana tonggone turu duanteri, tonggone lepin apa lungguh-lungguh pikir dalan Pak peda motor gak amit. Oh itu gak barokah. Gak barokah. Jadi keberkahan itu semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Monggo tadarus ini. Tadarus saya berpesan monggo kita semangatkan sampai akhir. Nanti kalau sudah akhir malam takbiran, malam hari raya, takbiran diramaikan. Dan pesannya para ulama nih, malam takbiran, malam hari raya itu adalah malam yang mustajab doa. Malam mustajab doa. Sampai Mbah Maimun Zubair itu sering dawuh, santriku sak begedut-begedute. Begedut niku sak dablek-dableke santriku. Iso lek malam riyoyo ojo ninggalno jamaah maghrib, jamaah isya, jamaah subuh lan salat sunnah 2 rakaat. Niku mustajab doa. Ngoten. Malam riyoyo. Ada nom-noman kadang malam riyoyo kan budal ngalun-alun. Oh, ngaten iki. Wah, mereka rame sembarang. Lho. Nggih lek biyen budal mlaku-mlaku rame takbiran. Nggih, takbir keliling kan wonten riyen nggih. Sakniki mboten takbir keliling, gler-gleran kok ada motor niku, Pak. Allah, makanya sing apik cara kula malam takbir musala niki dirame. Napa takbiran niku kanggo arek enom mboten sing tuwek-tuwek barang. Takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku sunnah gede ganjarane. Kula riyen perayaan mondok nggih, lek pas mulih apa lebaran, tapi kula biyen lebaran jarang wangsul kula, senengane nang pondok. Mboten. Senengane nang pondok lek wis riyo les seminggu wangsul kula. Napa? Riyo seminggu kan tamune jarang. Cara nolak salaman ndak pati akeh-akeh. Salaman mbek wong wedok ndak pati akeh-akeh. Mboten biyen belajar. Nah, tapi ngoten, lek kula wangsul pas lebaran nggih melu takbiran walaupun dari cilik niatin napa ngamal ilmu nih. Takbiran, ngajak-ngajak akhirnya katat yang apa sepuh-sepuh melu takbiran. Terus sakit takbiran ya aja mbek tip. Tip HP setel wong itu huru. Ya sebal busur ko HP ini. Nggih wonten mboten sing ngoten, Pak? Wah.
Ya apa? Ya takbiran wong lah nggih. Wah, penis takbiran. Ngoten. Ya ndak apa-apa ya apik timbang disetel dangdutan nggih. Ya sae nggih. Tapi ndak apa-apa umpamane pun kesel mamane wis tau takbiran gila sekali-kali. Tapi lek mau lesik sore kok ngoten tok kan maneman. Monggo sih bapak-bapak takbiran sing ibu godhog lontong nang omahe kan eco takbiran. Maksudnya apa? Suasana kuno itu dikembalikan. Kan lewang kuno ngoten Pak nggih. Oh, nek takbiran rame, monggo niku dikembalikan. Itu yang berpahala. Itu anu modern nggih HP. Nggih HP ini semua surga niku. Allah. Monggo, Pak. Suasana kuno kembalikan, takbiran lagi. Nah, ini para santri ini harus mempelopori. Nggih. Ayo besok jare kula pun koordinir wah takbiran. Oh, ini suasana Masya Allah. Nggih. Jadi ketika Waliman Raya. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat badan, yakni zakat yang bergantung kepada kehidupan seseorang pada saat malam hari raya. Jadi lek ana wong napa niku jenenge pada waktu maghrib hari raya niku urip berarti dia wajib zakat fitrah. Ngoten. Jadi misalnya ngeten, wonten tiyang sakit Pak. Nek sakit. Pun. Maghrib urip. Delalah mari maghrib. Mari salat maghrib mati. Niki wajib di zakat fitrah. Niki wajib zakat fitrah. Sing urip niki kudu ngetokno napa niku jenenge harta beras dikene yang fakir miskin. Nek umpama mati ini sadurunge maghrib. Nggih, sadurunge maghrib kurang 5 menit kok mati. Dan baru niki ndak zakat fitrah. Nggih. Ngoten. Mana nang lorong ngomong mawon dang-dang mati ya. Ndak zakat fitrah. Jadi lek mati di sadurunge maghrib niku udah wajib zakat, udah wajib dizakati karena belum waktu wajib. Ngoten. Walaupun di bulan puasa. Matinya di bulan puasa. Walaupun di bulan puasa sekarang mati tidak wajib zakati karena kewajiban zakat fitrah itu adalah malam hari raya. Karena hikmahnya kenapa sih zakat fitrah itu kok malam hari raya? Karena itu adalah bukti dari keberhasilan jenengan puasa. Fitrah itu artinya menyucikan. Gini, jenengan puasa ini kan dilatih untuk menyucikan diri. Dilatih untuk paham lah jenengan ini lemah. Paham lah wong luwe iku gak enak. Paham lah lemes iku gak enak. Akhirnya supaya sadar kalau orang fakir miskin itu tiap hari laparnya, Pak. Akhirnya ya napa? Dibuktikan ya jenengan iki dibuktikan. Sampeyan sadar ndak iki luwe gelem ngetokno zakat fitrah pun ndak. Ngoten. Zakat fitrah itu dalam rangka menunjukkan keberhasilan jenengan melakukan puasa. Kok wis napa nggih? Poso ada SOG, waya zakat fitrah ndak gelem zakat fitrah. Wah, itu patut dipertanyakan puasanya. Nih, waya zakat fitrah kok ndak apa? Patut dipertanyakan puasanya. Ngapa? Ndak sadar ternyata. Lek wong luwe iku biasane kan eling iku luwe yo. Ndak enak wong luwe. Aku kan duwe bondo lebih, tak sumbang lah. Ngoten. Ane sering kalau sampaikan zakat fitrah itu kalau bisa jangan dijadikan sekedar formalitas. Sering kalau sampai akan terbudi-budi. Kalau kita punya harta lebih, harta lebih dan dari kebutuhan-kebutuhan kita, ya lek saged nggih. Zakat fitrah itu aja ngepres nemen lah. Dia lek memang standarnya 2,5 kilo. Tapi lek penghasilan kita itu banyak, kebun kita banyak. Misal nggih, kebun kita banyak, tanah kita banyak. Ya mau sore iling tonggo setahun sepisan ya ini mek 2,5 kilo. Ya kok kenemen gitu nggih. Nemen temen gitu lho. Nggih. Jenengan sawahe kuwata, tegale kuwata. Nggih, penghasilane akeh. Ya sandak nang tukang koli ini dhewe ae katanya akeh. Man, nggih saya sak 2,5 kilo sa. Tapi cek nemen temene ngoten lho. Monggo. Lek umpama enggak ada lebihan sing kata. Jangan sekedar jadikan formalitas. Zakat itu betul-betul ibadah, tunduk pada Allah dengan cara ingat kepada orang yang lemah. Ngoten. Iki zakat fitrah. Lah umpama ana bayi lahir. Wonten tiang meteng, nggih.
meteng tuwek pun poso terakhir. Lahir sadurunge maghrib, maka bayi ini wajib dizakati. Ngaten, wajib dizakati. Wong tuwek ngetokne zakat. Kayak fakir miskin iki zakate anakku sitas lahir. Ngoten. Jadi fitrah. Lek lahir sause maghrib, boten wajib. Ngaten. Makanya bojone meteng aja oleh susu bayi sih nggih. Sause maghrib ae beda kena zakat. Ngoten. Dadi lek lahir mari maghrib niku boten wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena saat maghrib bayinya masih di dalam. Berarti belum dihitung ada di dunia. Sehingga tidak wajib zakat. Intinya waktu maghrib malam hari raya itu standarnya. Jadi kebalikannya orang yang mati. Lek mati niku sadurunge maghrib, mati sadurunge maghrib, berarti tidak wajib zakat fitrah. Tapi lek iki ono bayi lahir kok sadurunge maghrib, lan urip saterusé, maka wajib zakat fitrah. Lek wong matine sause maghrib, nggih niki wajib zakat fitrah. Lek ono bayi lahir sause maghrib, tidak wajib zakat fitrah. Ngoten, swalike. Nggih. Jadi niki monggo kita sosialisasikan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin nawi wonten sing badhe ditangletaken. Kalau ada yang ditanyakan monggo. Ini terkait puasa, tadarus, terkait Al-Qur'an, taraweh ataupun yang lain, monggo. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Wonten? No, Pak Mas. Nabi Muhammad itu boten nate pun sholat tarawih di bulan Ramadan itu. Ini pertanyaan keren. Nggih, kawan hari saya ngisi radio, nggih, ada yang tanya. Gitu. Ya mirip pertanyaan dengan beliau nih. Panjang. Gus, ada orang nggak terawih karena punya prinsip, aku lo gak terawih tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu loh terawih ndak full, mek 3 dino terus gak metu maneh. Jadi aku ya terawih 3 dino tok. Wah, gitu ya. Apa benar demikian? Gini, yang perlu kita waspadai. Jadi Kanjeng Nabi itu disebutkan di dalam hadis. Memang pada saat itu Kanjeng Nabi keluar malam pertama keluar ibadah di masjid malam Ramadan. Tapi ibadahnya masih sendiri-sendiri, Pak. Kanjeng Nabi sholat, teman-teman sholat mriki, wonten semelok, wonten sholat jamaah dewi-dewi. Nggih. Ndak dadi siji imam siji mboten jamane Kanjeng Nabi. Dewi-dewi. Dadi Kanjeng Nabi sholat ana semelu, terus ana sing gawe sholat maneh. Nggih, jamaah dewi-dewi. Ngoten. Hari kedua semakin banyak yang sholat seperti itu, jamaah sendiri-sendiri untuk memperingati Ramadan itu. Hari ketiga juga gitu, semakin banyak. Hari keempat, Kanjeng Nabi boten keluar. Semakin banyak yang datang, diinceng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nginceng, wah kayak wong. Tapi Kanjeng Nabi tidak keluar. Sedang wis subuh-subuh, Kanjeng Nabi ketemu wong-wong, ngomong Kanjeng Nabi. Aku ngerti sing awakmu lakoni mabungi. Aku ngerti awakmu kabeh padha kumpul nang masjid, tapi aku gak metu. Apa? Li'anni khasyitu an tufradu. Karena saya khawatir lek aku metu akhirnya mbek pangeran diwajibno poso Ramadan. Ya pokok diwajibno tarawih Ramadan. Akhirnya diwajibno tarawih. Itu. Lah, berartinya gini. Memang benar keterangan hadis itu Kanjeng Nabi tidak keluar tiap hari. Tidak full. Tapi perlu diingat Kanjeng Nabi ninggalno tarawih bukan dalam rangka santai-santaian. Kanjeng Nabi tidak tarawih itu dalam rangka untuk melahirkan hukum baru. Paham ya? Makanya Kanjeng Nabi mengatakan, aku kadang-kadang meninggalkan sunnah bukan karena saya tidak mau ke sunnah itu, tapi untuk melahirkan hukum baru atau sunnah yang lain. Paham ya? Jadi, contoh, Kanjeng Nabi memerintahkan duduk pipis dengan duduk. Tapi suatu saat Kanjeng Nabi pipis dengan berdiri. Lah, sehingga kata para ulama, kayak Kanjeng Nabi pipis dengan berdiri bukan berarti kemudian Kanjeng Nabi melanggar aturan, bukan. Tapi untuk melahirkan hukum bahwa duduk itu hukumnya dianjurkan. Kalau ngadeg, mungkin posisinya supaya tidak mudah terkena najis, umpamanya pakai celana ataupun yang lain, boleh untuk berdiri. Jadi
Kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melakukan demikian karena ada tujuan utama. Lalu saya kira sumpamanya Kanjeng Nabi metu bendino, terus diwajibno, setuju jenengan Pak? Terawih wajib setuju mboten jenengan? Obuh 5 waktu etang-gotang. Jadi tidak sama. Sehingga maksud saya gini, kalau ada orang tidak terawih aja, tidak usah alasan Kanjeng Nabi gitu. Wah, aku ketemu Kanjeng Nabi, tidak usah alasan Kanjeng Nabi, tidak bodoh. Padahal ingat no, kenapa kamu nikah? Saya nikah itu betul-betul niru Kanjeng Nabi. Ya silahkan ngomong gitu bagus. Tapi lah sampean sok-sokan niru Kanjeng Nabi, yo golek rondo 45. Sing anake 3. Sok-sokan. Jadi sulit memang. Jadi Kanjeng Nabi melakukan sesuatu itu bukan karena nafsu. Lah kita ndak terawih kan rata-rata males. Mboten napa-napa, mboten terawih, mboten napa-napa. Tapi jangankan Kanjeng Nabi gaya alasan. Kanjeng Nabi ndak terawih, aku juga terawih. Ndak terawih monggo, mboten napa-napa. Nggih niku sunnah. Tapi jangan alasan Kanjeng Nabi. Sebab ndak terawih Kanjeng Nabi itu wonten ada tujuan tersendiri. Nah, inilah yang disebut dengan Qiyas ma'al farik, cara belajar usul fikih. Nggih, tanglet niku teng masih sing 12 tahun. Nggih, wonten pelajaran usul fikih namanya Qiyas ma'al farik. Ya, antara makis dan makis alaihnya tidak cocok. Sehingga tidak bisa melahirkan hukum yang sama. Ngoten. Asale kathah tiang-tiang ngoten niku, nggih. Monggo mboten trawih mboten napa-napa jenengan wae trawih dodolan cilok tidak apa-apa. Nggih, ojo alasan Kanjeng Nabi aku melu Kanjeng Nabi. Iya. Cara kula mboten tepak lah alasan kados ngoten niku. Ngoten. Pawi, Pak Mas nggih. Nggih, ngoten malih. Ibu-ibu, sampun cekap nggih? Alhamdulillah mugi-mugi niki manfaati. Monggo kita donga sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Ya Allah jenengan dadosaken kumpulan iki kumpulan ingkang sae, kumpulan ingkang barokah, kumpulan ingkang rahmat. Allahumma ya Allah ij'al hadzal musalla barakan nafi'an yaumil qiyamah. Ya Allah jenengan dadosaken musala niki musala ingkang barokah ingkang manfaati. Allahumma ya Allah ij'al hadzal musalla mamba'al auladis sholihin wa sholihat ya Allah. Jenengan dadosaken musala niki pusate lari-lari purun ngaos, lari-lari ingkang saged dados sae dados solih-solihat dumateng tiyang sepaelat dumateng Gusti Allah. Allahumma ya Allah yassir lana jami'a umurina ya Allah, yassir lana fi rizqina atina rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Ya Allah jenengan gampilaken sedanten urusan kita. Jenengan paringi kita niki rezeki ingkang kathah ingkang halal Gusti. Jenengan paringi rezeki ingkang halal, ampun ngantos dikasih rezeki ingkang haram. Tebiaken rezeki ingkang haram. Tebiaken rezeki-rezeki ingkang ngandung riba. Karanten rezeki sing wonten riba ini boten barokah Gusti. Allahumma ya Allah, Rabbana ya Rabbana ij'alna wa jami'ata labidatina wa ahlana wa auladana min ibadina sholihin. Ya Allah jenengan dadosaken kula, istri kula sedanten anak-anak kula lan sedanten mriki tiyang mriki lan putra-putra lan istri-istri ni keluargane dados ing tiyang ingkang jenengan ridhoi Gusti. Jenengan dadosaken putra-putra kita sedanten mriki ingkang saged nerusaken ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saged terus ngajaraken sujud dumateng panjenengan Gusti. Saged ngajaraken rukuk dumateng panjenengan Gusti. Allahumma ya Rabbana ij'al hadhil qaryah qaryatan thayyibatan wa anta ghafur. Jenengan dadosaken desa niki desa ingkang sae. Amin. Desa ingkang disepuro dosa-dosa ingkang pernah dilampahi teng desa niki ya Allah. Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna barakatil Fatihah. Saking kawula ngapunten ingkang kathah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
apa yang telah disampaikan mudah-mudahan menambahkan pengetahuan bagi kita semua yang mendengarkan untuk semangat dalam mencari ilmu, maka tidak bosan-bosannya walaupun kita sudah berkeluarga, walaupun kita sudah tua, ketika ada majelis-majelis ilmu, majelis zikir dan lain sebagainya, maka bagaimana kita sama-sama untuk mendatangi dan menghadiri majelis-majelis itu. Maksud dan tujuannya tidak ada lain, belajar dan belajar. Karena duduknya orang belajar ini akan mendapatkan pahala. Maka sebagaimana kita ini berharap pahala yang sebanyak mungkin untuk bekal akhirat kita. Dari kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan juga terima kasih atas wedangan yang telah diberikan kepada kita semua, kepada jamaah ini. Mudah-mudahan menjadi sedekah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita semua yang telah memberikan sedekah ini jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak turunnya orang yang soleh dan solehat kepada Allah dan Rasulnya, kepada orang tua serta gurunya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini diberikan tetap iman dan Islam, diberikan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Maka bersama majelis kita tutup dengan doa keluarga majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.